Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa pihaknya kembali menambah satu nama baru ke dalam proses naturalisasi Timnas Indonesia. Meski begitu, Sumarji masih belum ingin mengungkap identitas maupun posisi pemain yang dimaksud. Situasi ini langsung memunculkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga sempat menyebut bahwa ada dua calon pemain naturalisasi yang saat ini sedang diproses dan keduanya diketahui berkarir di Eropa. Sejumlah nama pemain keturunan pun langsung ramai dibicarakan di media sosial, mulai dari Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga nama terbaru yang sedang naik daun, Dean Zandbergen. Striker milik VVV Venlo tersebut kini menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat perhatian publik. Dean Zandbergen tampil cukup impresif bersama klub kasta kedua Liga Belanda itu dengan torehan 6 gol dari 27 pertandingan musim ini. Di tengah kebutuhan Timnas Indonesia akan sosok striker murni, nama Dean Zandbergen pun mulai dianggap sebagai salah satu kandidat yang cocok untuk memperkuat lini depan skuad Garuda di masa mendatang. Persaingan di dalam skuad Timnas U19 Indonesia juga semakin memanas jelang bergulirnya Piala AFF U19 2026. Pelatih Nova Arianto mulai melakukan pencoretan pemain demi menentukan komposisi final tim menuju turnamen yang akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Dari beberapa nama yang dicoret, sosok pemain diaspora, Igor Arungbumi Sanders menjadi yang paling menyita perhatian publik. Sebelumnya, Igor cukup mendapat sorotan selama menjalani training camp bersama Garuda Muda. Namun pada akhirnya ia gagal bersaing untuk masuk ke dalam daftar akhir skuad. Timnas U19 Indonesia sendiri hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain untuk tampil di Piala AFF U19 2026. Meski harus mencoret beberapa nama, Nova Arianto menilai kondisi timnya kini semakin matang. Selama menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, performa para pemain disebut mengalami perkembangan cukup signifikan, terutama setelah menjalani laga uji coba melawan Persebi Woyolali dan Persak Kebumen. Menurut Nova, dua pertandingan tersebut menjadi gambaran penting untuk melihat kesiapan mental dan permainan para pemain sebelum tampil di turnamen sesungguhnya. Sebagai tuan rumah Grup A, Timnas U19 Indonesia nantinya akan menghadapi Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara. Bek Wolfsburg Jensen Silt juga baru-baru ini membuka sisi personal yang cukup menarik terkait hubungannya dengan Indonesia. Dalam sebuah sesi bincang-bincang di Bundesliga Roundtable, pemain muda tersebut mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air. Jensen Silt menjelaskan bahwa darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Ya, kakek saya dari Indonesia, di Maluku tepatnya, ujar Jensen Silt. Ia juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan sang kakek masih terjalin sangat dekat hingga sekarang. Meski memiliki ikatan keluarga yang kuat dengan Indonesia, Silt mengaku dirinya belum pernah sekalipun mengunjungi tanah air. Jadwal padat sebagai pesepak bola profesional dan jarak yang cukup jauh menjadi alasan utama. Namun begitu, pemain Wolfsburg tersebut mengaku memiliki keinginan besar untuk suatu hari datang ke Indonesia. Menariknya, walaupun belum pernah berkunjung, Jensen Silt ternyata sudah cukup akrab dengan makanan khas Indonesia sejak kecil. Ia bahkan mengenang bagaimana berbagai hidangan Indonesia menjadi bagian dari masa kecilnya dan membuatnya jatuh cinta dengan cita rasa kuliner tanah air. Mimpi bek Leeds United Pascal Struijk untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026 dipastikan harus kandas. Hal tersebut terjadi setelah namanya resmi tidak masuk dalam daftar skuad final Timnas Belanda maupun Belgia untuk turnamen terbesar dunia tersebut. Situasi ini tentu cukup mengejutkan mengingat kualitas dan pengalaman bermain Pascal Struijk di level klub sebenarnya sudah berada di level tinggi. Di usia 26 tahun, bek bertinggi badan 190 cm itu justru belum pernah mencatatkan penampilan resmi bersama tim nasional senior manapun. Namun di balik situasi tersebut, peluang Pascal Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Sebab pemain Leeds United itu diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Surabaya. Spekulasi soal ketertarikan Struijk terhadap timnas Indonesia semakin menguat setelah muncul video dari akun Daniel Rowin yang memperlihatkan momen pertemuannya dengan sang pemain. Dalam video tersebut, Pascal Struijk sempat ditanya secara langsung mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda. Menariknya, Struijk langsung memberikan jawaban singkat, tentu saja, ujar Pascal Struijk. Meski belum bisa dipastikan apakah jawaban itu benar-benar serius atau hanya bentuk respons ramah kepada penggemar, situasi ini tetap membuat publik Indonesia semakin penasaran.
Kini setelah kembali gagal menembus skuad Belgia maupun Belanda untuk Piala Dunia 2026, keputusan Pascal Struijk mengenai masa depan karir internasionalnya menjadi salah satu hal yang paling dinantikan pendukung timnas Indonesia. Kondisi Jay Itzes juga menjadi perhatian serius jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek andalan timnas Indonesia tersebut kembali mengalami masalah kebugaran saat tampil di laga terakhir Liga Italia bersama Sassuolo. Sebelumnya, Jay Itzes memang sempat menepi sejak awal Mei akibat cedera tumit. Namun saat akhirnya kembali bermain bersama Sassuolo, comeback sang kapten timnas Indonesia justru tidak berjalan mulus. Jay Itzes harus ditarik keluar pada menit ke-54 setelah mengalami masalah kebugaran serta benturan di kepala saat duel di lapangan. Situasi ini tentu langsung memunculkan kekhawatiran besar terkait kesiapan Jay Itzes memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Apalagi nama Jay sudah masuk dalam daftar 44 pemain yang dipanggil John Hartman. Kondisi fisik sang bek kini menjadi perhatian utama tim pelatih, mengingat perannya sangat penting di lini belakang skuad Garuda. Riwayat cedera yang baru dialaminya membuat proses pemulihan Jay dipastikan harus ditangani dengan ekstra hati-hati. Sementara itu, nasib Ian Madsen bersama timnas Belanda juga mulai menjadi sorotan publik. Timnas Belanda baru saja menetapkan daftar pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026, namun nama Ian Madsen kembali tidak masuk dalam skuad utama pilihan Ronald Koeman. Pemain Aston Villa tersebut hanya diposisikan sebagai opsi cadangan dan gagal mendapatkan tempat di tim inti Belanda. Situasi ini langsung memunculkan kembali spekulasi mengenai kemungkinan Ian Madsen membela tim nasional lain di masa depan. Seperti diketahui, Ian Madsen memang memiliki garis keturunan Indonesia yang membuat namanya beberapa kali dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih relatif muda serta kualitas bermain yang sudah terbukti di level tertinggi Eropa, banyak pihak menilai Ian Madsen bisa menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi skuad Garuda. Karena itu, peluang Indonesia untuk mencoba mendekati pemain Aston Villa tersebut dinilai masih terbuka cukup lebar di masa mendatang.